Hai, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, kembali lagi saat ini saya akan membagikan renungan singkat yang saya beri judul yaitu Kekuatan di dalam Tuhan, yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya akan membacakannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saya memberikan judul kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan dari kata dasar kuat. Kuat itu adalah tahan, tidak mudah goyah, mampu, erat, mempunyai keunggulan. Puji nama Tuhan. Jadi kekuatan di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan yang pertama, ada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menguatkan kita di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan. Yang kedua yang Tuhan janjikan ketika kita kuat di dalam Tuhan, ada kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, seumpama Raja Wali yang terbang lebih tinggi melewati badai. Dan yang ketiga, ada kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Nah, itu yang Tuhan berjanjikan dalam setiap kehidupan kita ketika kita kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan berjanji bahwa jikalau kita sebagai orang yang percaya kepadanya dengan sabar, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan apapun yang kita butuhkan untuk senantiasa menopang setiap kehidupan kita agar kita selalu kuat di dalam Tuhan. Dalam mengatasi segala hal, persoalan hidup yang kita alami, kita akan menjadi kuat seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31 ini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi, kita tidak akan patah semangat, melainkan Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala hal, sehingga kekuatan itu akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena yang pertama, Allah selalu mendengarkan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kita, doa kita, harapan kita. Tuhan mendengarkan, asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Nah, dan yang kedua, mengapa kita harus kuat kepada Tuhan, di dalam Tuhan? Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. So, bagi kita itu mungkin keadaan yang kita alami itu mustahil untuk kita pikirkan, untuk kita lewati, itu mungkin bagi kita mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga dikatakan bahwa karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Kita mungkin kalau kata setia itu sangat setia. Berarti kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Nah, Tuhan melakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin kita sering menyakiti hati Tuhan, melupakan Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena kita butuh atau apa, tetapi Tuhan selalu setia menantikan setiap kehidupan kita. Tuhan selalu setia, kita menunggu kita datang kepada Tuhan. Maka dari itu dikatakan di sini bahwa saya memberi poin yang terakhir, yaitu karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita harus kuat? Yaitu yang pertama, saya ingatkan lagi, karena Allah selalu mendengarkan kita. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan apapun yang kita alami. Kita yakin dan percaya Tuhan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin bagi kita mustahil, tetapi Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan yang terakhir, karena Dia Allah yang setia.
Allah yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menunggu setiap kehidupan kita. Tuhan tetap menanti kita datang kepadanya, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh, tidak boleh menjadi lemah dengan apa yang kita alami saat ini, keadaan yang terjadi saat ini. Tetap kita kuat, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga ketiga poin ini akan kita rasakan. Bagaimana Allah sanggup melakukan segala sesuatu, Dia mendengarkan setiap kehidupan kita, dan Dia adalah Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mungkin ini renungan yang dapat saya bawakan. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.